Saya mau nikah. Sekarang. Dulu sempat putus, terus Sinta gak dibolehin ketemu, dan sekarang ketemu lagi. Stop. Mbak, mau ngapain? Kenapa? Itu mantan kamu, kenapa kamu malah balik sama mantan? Terus mengusir saya gara-gara saya masih miskin gitu? Ya udah makanya gak usah sok-sokan kamu mau nikahin adik saya, nanti adik saya kalau susah gimana? Ya udah kalau gitu, kalau stop dong buat jodohin Sinta. Aku tuh cuma pengen yang baik buat kamu, kamu mau? Kayak mantan aku kayak gitu dapetnya. Aduh. Ternyata panas juga ya, padahal mendung kayaknya mau hujan. Iya sih Pak. Biasanya tiap hari cuaca di kota ini kalau udah akhir siang mau hujan. Kita ini kok tiba-tiba berhenti di sini urus? Jadi begini Pak Arif, soalnya kan saya lagi ada janji sama Bu Putri. Jadi saya harus menyelesaikan soal kerjasama antara kantor yang dipegang Bu Putri dengan kantor yang lain. Jadi saya pengen sebenarnya buat menyatukan antara kantor yang dipegang sama Pak Arif dengan Bu Putri. Jadi biar gak terlalu banyak gedung, jadi kita buat perusahaan yang besar dalam satu tempat dengan karyawan dengan jumlah yang banyak. Jadi saya mau bahas itu sama Bu Putri. Ya udah, kalau begitu saya harus temui Bu Putri dulu. Kalau Pak Arif masih mau urusan itu, semoga acaranya lancar. Iya, Oke? terima kasih Allah. Ya udah, makasih Pak Arif. Kok Arif nggak ada ya? Pak, Kamu yakin mau nerusin rencana ini? iya harus dong Pak. Saya kan juga mau yang terbaik buat Pak Arif dan saya yakin adik saya pantas untuk Pak Arif. Iya. Saya kan tahu gimana Pak Arif sebagai laki-laki itu bertanggung jawab. Jadi saya pengen adik saya mendapatkan laki-laki yang tepat seperti Pak Arif. Ya makasih atas pujiannya. Tapi ini kan namanya perjodohan, ada kedua belah pihak. Ya kalau saya sih, Pak Arif sudah lihat kan foto adik saya? ya kalau melihat wajah Cantik saya, kok. Saya cocok Mbak. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, kedua belah pihak. Ya tentunya gini. adiknya Mbak Vivi itu Nggak cocok, nggak mau. Mana ada perempuan yang bisa nolak atas apa yang sudah Pak Arif punya. Pak Arif kerjanya mapan, bertanggung jawab orangnya, dan saya lihat Pak Arif tuh modelan orangnya setia. Selama saya kerja sama Pak Arif tuh nggak pernah main perempuan. ya Mbak Vivi nggak perlu kalau khawatir kalau masalah seperti itu. Soalnya kan ya tiap harinya Mbak Vivi juga tahu planning saya, jadwal saya. Jadi Iya Pak, udah Pak, maaf ya Pak, saya jadi nanya gitu ya. Maklumlah, secara Sinta kan adik saya satu-satunya, saya juga ingin yang terbaik untuk Sinta. Jadi makasih ya Pak, saya nanti calling Pak Arif, saya temuin adik saya untuk ajak ketemu Pak Arif ya. Bentar ya Pak ya. Iya. Ada curiga sama Mbak Vivi. Kamu kok masih di sini sih? Ya, kamu mau kemana? Kamu tuh ngapain aja? Ngapain masih ketemu Putri juga? Iya, gini Kak, sebelumnya aku minta maaf karena sebagai teman Sinta mungkin aku terlalu ikut campur sama urusan Sinta. Tapi tadi Sinta udah cerita semuanya sama aku Kak. Jadi Sinta ini sebenarnya nggak mau Kak dijodohin, dan lagian. Aku nanya sama kamu Putri. Bentar Kak. Dan lagian kan Sinta ini masih muda, dia tuh masih punya banyak banget kesempatan buat kenal sama cowok-cowok yang lebih tajir, lebih kaya, dan yang Sinta suka juga. Setuju Put sama kamu? Iya kan? Setuju Kak. Boleh kan aku ngomong? Iya. Emang kamu tahu yang terbaik buat Sinta gitu Putri? Iya. Yang kamu tahu apa sih?
apapun yang aku kasih ke Sinta artinya itu udah terbaik buat dia. Kamu bilang yang lebih tajir, ini bos aku loh, atasan aku. Iya, tapi yang terbaik menurut kakak kan belum tentu terbaik menurut Sinta, Kak. Lagian ini udah zaman modern, Kak. Masa iya Sinta, masih jodohan? kakak kamu itu aku yang tahu mana yang baik buat kamu. Kamu ngapain masih ke Putri cerita sama dia? Nggak perlu kamu cerita-cerita sama dia. Ya Kak, bisa aku udah capek banget Kak. Lagian juga yang suka sama dia kan bukan Sinta, pasti Kak Vivi kan? Kok aku sih? Iya iyalah. Secara Kak Vivi juga bilang sama Sinta kalau atasan dari Kak Vivi sendiri itu orang kaya, orang berada. Ya itu pantas buat kamu. Ya tapi itu bukan kriteria aku banget. Kamu mau cari yang kayak gimana? Kamu mau laki-laki yang kayak gimana? Pengangguran, yang banyak waktu buat kamu. Bukan gitu, Kak. Tapi kan Sinta juga punya hak buat. Aku tahu dia punya hak, kamu juga punya hak, dan aku di sini juga punya hak sebagai kakak Sinta. Minta kamu nggak usah ikut campur. Kak Vivi jangan marah-marah. Ya dong tapi sama Putri. gini, saya cuman kasihan sama Sinta aja sih, Kak. Dia kayak kepaksa banget gitu loh, Kak. Dia sampai Ya nangis-nangis mungkin, loh. ya mau. Tuh kan, sampai nangis. Sedih pun aku dijodohin sama kakak aku pun. Sinta nggak usah drama deh. Lagian kalian tuh emang harusnya nggak usah deh temenan. Kamu tuh mending nggak usah temuin Sinta dulu. Ya tapi gini deh, Kak. Saya bakal nemenin Sinta buat cari pasangan yang tajir melintir, yang Sinta suka juga pastinya. Oke, gini ya, biar adil. Ini terakhir kali. Kamu harus temuin bos aku. Oke? Ya kalau nggak cocok dan ya mentok nggak bisa kalian bersatu, boleh. Aku nggak bakal ikut campur lagi dalam hidup kamu. Ya udah, gimana? Setuju? Iya udah oke gini. Sinta setuju. Sinta bakal ketemu tuh sama orang yang mau dijodohin sama Sinta. Siapa sih? Bapak-bapak itu kan, bapak tua itu kan. Mas Arif masih muda dia. Iya, Pak Arif. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti Mbak Vivi juga harus ketemu nih sama orang calon kan? orang yang deket sama Sinta. Aku tahu kamu bohong, kamu tuh nggak deket sama Iya, siapa-siapa. Serius Beneran, Kak. Nanti kita ajak buat ketemu deh. Nanti kalau emang ternyata cocok nih sama Kak Vivi, kita bakal secepatnya nikah kok. Orangnya tajir, nggak kalah sama siapa Pak Arif itu. Gini ya, Sin. Mau tajir atau enggak, yang penting orang itu baik dan tanggung jawab sama kamu. Yang namanya harta itu bisa habis, tapi kalau laki-laki yang bertanggung jawab, sayang, setia sama kamu itu udah lebih dari cukup. Ini Putri juga yang dipikirin, yang tajir. Kamu mau dapet om-om tajir gitu yang istrinya di mana-mana? Udah, aku mau telepon kekasih aku deh. Kasih, nggak usah bohong deh. Ada kok, tenang aja. Put, gimana Put? Aduh, aku panik Put, aku panik. Aku panik Put. Kayaknya aku punya ide deh. Dia Gini, San. Aku kan kerja, aku punya sahabat. oke. Bentar lagi rencananya aku tuh mau ketemuan sama sahabat aku ini. Ya rencananya sih cuma mau bahas kerjaan, karena dia tuh juga punya perusahaan di kota ini, Sin. Terus masuk kamu? Ya kenapa kita nggak coba minta tolong sama sahabat aku ini aja, biar dia pura-pura jadi pasangan kamu bentar lagi. Aduh, Put. Dia orangnya baik kok, pasti dia mau deh nolongin. Iya tapi aku nggak enak Put, aku nggak kenal sama dia. Ya nggak apa-apa kan, aku kenal. Nanti biar aku aja yang ngomong sama dia. Ya syukur-syukur kamu beneran cocok. Mana sih Put? Mana sih Bu Putri? Kok nggak ada sih? Aku udah Udah lah Put, aku pasrah aja. Kayaknya emang udah takdirku deh. ini dia. Bu Putri, Udah lah, nggak usah. Bagas, kamu Kamu- dari mana aja sih? Dari tadi dicariin loh. kamu yang kemana? Aku dari tadi nyariin kamu. Aku udah kesel dari tadi. Bu Putri ini gimana sih? Ini kenapa lagi? Ini siapa Bu? Kenapa sih? Soal kerjaan kita bahas nanti ya. Aku mau minta tolong sesuatu bentar lagi, guys. Minta tolong apa? Balik aja kita nggak. Lo kan di sini. Kamu kenalan dulu deh sama teman aku. Kenalin, guys. Hai. Ini Sinta, sahabat aku. Salim dulu. Put, kamu tahu nggak? Ini kan di luar kantor. Aku mau bilang nyebut nama kamu aja deh. Langsung bilang Putri aja biar gak kaku.
Ini dulu cewek udah ninggalin aku. Bentar, berarti kamu iya. udah kenal Sin? Kenal banget. Pacaran sama aku 6 tahun. Kita kayaknya nggak perlu bahas itu dan kayaknya ini Ya, teman-teman. aku juga harus tahu kenapa kamu tiba-tiba ngilang, terus kenapa kamu nggak ada kabar. Ya aku tahu memang alasan dari kakak kamu, tapi masa kamu gak ada usaha sih? Aku tiap hari tetap nyariin kamu sebenarnya. Oke, karena aku juga udah nggak bisa pergi lagi, aku nggak bisa ngilak lagi. Kamu udah ada di depan mata aku, jadi aku harus kasih tahu semuanya sama kamu. Ya udah, kasih tahu. Sebenarnya kamu nggak percaya juga, ya nggak apa-apa sih. Tunggu dulu bentar. Sebenarnya aku kesini mau urusan kerjaan sama Putri. Terus? Tapi karena ya ketemu sama kamu, ya udah aku mau ceritain dulu. Bentar deh, ini kenapa dunia sempit banget sih? Lagi aku kok udah tahu sama cerita kalian berdua. Iya, soalnya kita juga belum temenan waktu itu, Put. Jadi aku pernah punya hubungan sama Mas Bagas. Ya kita putus gara-gara kakak aku juga sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak usah dibahas juga sih Ya kan. terus kenapa kamu ninggalin aku? Terus gak ngobongin aku? Ya karena kamu tahu sendiri kan kakak aku kayak gimana. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama Putri. Saat ini aku lagi ada masalah apa? Terus kamu mau ngomongin apa, Put? Gini sebenarnya guys, aku mau ngasih tahu ke kamu. Jadi memang kakak Sinta ini ya bisa dibilang, sorry ya Sin, dia agak matre sih guys. Udah Jadi- tahu si Vivi itu dia kan sering ngusir aku dulu. Nah jadi Iya, udah sekarang sorry itu Sinta mau dijodohin sama si Vivi. Kak Vivi mau dijodohin sama Kak Vivi. Jadi Sinta mau dijodohin sama atasannya. Dan aku tadi bilang sama Kak Vivi kalau Sinta itu bakal ngenalin calonnya ke kakaknya. Ya aku bilang kalau calon Sinta itu nggak kalah tajir. Jadi aku minta tolong banget deh guys, bisa nggak kamu pura-pura jadi pasangan Sinta? Kayaknya nggak jadi Ya. deh, Put. Soalnya kan kita juga bisa cari orang lain, nggak harus. Ya udah aku cari orang lain aja. Ya mau cari di mana sih? Udah nggak ada lagi ya udah. Nah, dia masih takut. Minta tolong sama Bagas. Mungkin dia ngira aku sama kayak dulu, Bu. Aku kan orang nggak punya. Sekarang bisa tanya deh sama Putri. Dan aku udah bilang sama kamu sahabat aku itu yang punya perusahaan di salah satu kota ini. Ya, Kalau Putri gak ada aku, dia juga gak bakalan bisa megang perusahaan. aku juga dapat info kerjaan dari Bagas nih. Udahlah, kamu minta tolong sama Bagas aja ya. Siapa tahu Gini deh, kayak LBK kan? aku juga mau nunjukin sama kakak kamu yang sombong itu, yang matre itu. Nih gak ada yang bisa nyelamatin kamu lagi kalau bukan aku. Sekarang bebas sih, terserah kamu. Kamu mau juga oke, gak mau juga oke. Udah kalau gak mau, aku tunggu di kantor ya, Bu. Bentar dulu. Bentar dulu, balik dulu. Ya kamu jangan buru-buru kayak gitu dong. Kita kan masih negosiasi juga kan. Ya udah kalau gitu, Mas Bagas yang terhormat, yang baik, aku minta tolong dong buat bantu masalahku kali ini karena aku udah nggak tahu lagi. Boleh denger lagi? Mas Bagas yang terhormat, yang baik hati dan tidak sombong, aku boleh minta tolong nggak buat kamu bantuin aku? Minta tolong. Put, begini deh. Aku juga haus banget. Mungkin kamu langsung nemuin aku sama Sinta di sana tak lagi. Kamu bisa belikan aku minum dulu nggak? Atau enggak kamu carikan tempat makan yang enak. Tak lagi kita ke sana. Kalau kamu udah dapat, kamu samperin aku, oke? Nggak bisa, to the soalnya point aja sih guys, kamu pengen berduaan kan? sama enggak. Sinta. Ya udah, Gak sana usah buruan. gengsi-gengsi gitu lah ya udah. Kalau gitu aku cari minum dulu sama makan. Ntar aku hubungin kalian berdua, kalian langsung nyusul, oke? Siap. tapi kayaknya kamu di sini Oke. aja deh, Put. Kita Gak apa-apa, Nggak usah soal biar jual mahal bangun deh. chemistry buat nanti di depan kakak kamu, oke? Bye-bye. Awas ya, bye. Bos. Jangan macem-macem sama Sinta. Kamu apa kabar? Ya baiklah. Oh jadi sampai sekarang kamu masih tengah jomblo? Iya sebenarnya bisa sih aku cari Oh cari jangan-jangan orang. masih belum hafal lagi sama aku? Yang enggak lah, nggak mungkin aku nggak bisa. Sebenarnya kalau aku juga sekarang banyak cewek yang ngejar-ngejar aku.
Iya, tapi kenapa kamu belum punya pasangan kata Putri? Ya terus ngapain kamu yang ngatur? Iya, mungkin kamu juga nggak bisa lupa kali sama aku. Ya kalau emang iya kenapa? Udah deh, sekarang begini aku tahu kok. Kamu juga kayaknya juga masih suka sama aku. Aku juga gak tahu lagi di mana harus nyari kamu karena kamu juga gak ada kabar. Ternyata kalau memang jodoh dipertemukan dengan cara yang tidak terduga. Sekarang kalau boleh aku langsung temuin kakak kamu deh. Serius? Ya, tak bilang aku udah begini. Aku pengen lihat reaksi dia gimana. Oke, tapi sebelumnya aku minta maaf kalau kakak aku sampai punya. Kakak, kamu kenapa sih punya kakak kayak dia? Kalau aku punya kakak kayak dia, udah aku buang ke sungai. Astaga, jangan dong. Itu kan kakak kandung aku. Kakak gak berguna kayak dia. Iya, tapi kan itu juga Saing nanti aja. bakal jadi kakak ipar. Maksudnya kakak. Ya udah yuk, sekarang mending kita langsung ke kakak aku aja karena kakak aku udah di. Ya udah. Ya udah yuk. Cinta mana? Mana sih kakak kamu? Hai, apa kabar Mbak? Bagas, mantan Sinta dulu yang diusir. Saya mau nikah. Sekarang. Dulu sempat putus, terus Sinta gak dibolehin ketemu dan sekarang ketemu lagi. Stop, Mbak, mau ngapain? Kenapa? Itu mantan kamu, kenapa kamu malah balik sama mantan? Terus mengusir saya gara-gara saya masih miskin gitu? Hah? Udahlah Mbak, tiap orang tuh berhak berubah. Mbak gak lihat penampilan saya gimana sekarang? Ya aku nggak peduli. Kalau kamu memang tetap miskin, artinya kamu aja nggak bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Terus kamu sosokan mau nikahin adik saya. Kamu pikir Sinta mau hidup susah? Ya nggak mau lah. Mbak, udah ya cukup. Udah cukup dulu, saya dihina sama Mbak. Udah cukup dulu juga, saya dikata-katain. Mbak, saya juga punya perasaan. Mbak boleh mau dia yang terbaik buat Sinta. Tapi Mbak juga gak boleh nyakitin perasaan orang lain. Ya kalau kamu nggak pengen disakitin, kamu tuh harus ngerti dulu harus jadi laki-laki yang seperti apa untuk memataskan diri bagi Sinta. Aku kayak gini emang mau yang terbaik buat Sinta. Gak usah ngehina orang lain juga. Saya nggak ngehina, saya ngomong Terus? apa adanya. Kalau gak ngehina ngapain ngata-ngatain? Saya nggak ngata-ngatain. Ngusir saya dulu, terus Itu kan ngata-ngatain dulu, saya. apalagi kayak dulu kamu nggak punya apa-apa terus sosokan mau pacaran sama adik saya, padahal adik saya perlu sekolah dulu. Terus sekarang masih ngata-ngatain saya, apa maksudnya Mbak? Ya kamu punya apa mau nikahin dia? Kamu pikir ngegedein dia, bahagiain dia nggak pakai duit gitu? Mbak, sekarang saya punya mobil banyak. Saya nggak peduli. Tunggu, dia bilang punya mobil banyak. Biasanya cowok yang udah ngomong kayak gini tuh perempuannya juga banyak di luar. Kamu mau? Tapi dia pas. Pas apanya? Pas buat Sinta. Emang kurang ajar banget sih Mbak kamu materi banget. Dia emang udah dasarnya Mbak gak suka sama aku dari dulu. Emang kurang ajar banget, kesel banget. Mbak kamu cantik banget. Kata Saya dengar saya nggak budek. Sinta dia bilang saya matre. Saya bukannya matre. Sebagai perempuan cuma realistis aja. Ingin yang terbaik. Ya realistis gak apa-apa, tapi gak boleh ngelain orang lain juga Mbak. Soalnya modelan Mbak. kayak kamu kalau udah banyak duit, ceweknya pasti banyak Mbak, nih. sekarang saya tanya, kalau misalkan Mbak ada di posisi saya gimana? Mbak punya perasaan, punya hati nurani nggak? Ya saya harus bisa ngeyakinin pasangan saya dong. Kalau digaya pasangan dong. Kalau saya Ya, yang baik kalau buat misalkan dia gak mau dijodohin sama orang lain, gimana emang yang dijodohin sama Oh dia? dia cerita ngadu kamu sama dia. Terus dia kan pacar Sinta. sekarang saya tanya Mbak, yang dijodohin dari dia emang udah lebih baik dari saya? Emang udah lebih kaya? Emang dia banyak uangnya? Aku nggak peduli dia mau kaya banyak duit. Yang pasti dia bijaksana, dia setia, dia baik, dia tanggung jawab. Lebih tepatnya sih atasan kakak aku sendiri. Ya jelas Dia punya banyak memang duit. Kaya, punya banyak duit. Iya tetap aja ujung-ujungnya duit. Kan buat kamu Sinta. Ya, kenapa gak Mbak aja? Hah? Harusnya kan Mbak aja nikah. Mbak kan juga masih kejomblo, ngejanda sampai sekarang. Kenapa gak nikah sama dia? Ih kamu tuh mulutnya. Kamu tuh jangan ngalangin dia. Aku pengen siram dia. Dia tuh nyebelin banget sih. Ya ngomongnya santai aja. Oh dia tahu sih kalau aku janda. Kamu cerita ya sama dia. Dia tahu sendiri kok. Ya. Oh kamu selama ini diem-diem. Ini Mbak. ya masih ngurusin hidup aku sama Sinta ya. Ih Sinta gak usah dihalangin. Aku mau siram dia. Tuh mulutnya kurang ajar banget. Udah. Aku baru nikah sekali ya. 2 kalinya ntar. Ya kan dari dulu emang udah begitu, sering bisa ranjang. Nyebelin banget. Lihat tuh mulutnya kurang ajar banget kan. Ya itu gak sebanding dengan apa yang udah Mbak lakukan sama saya. Saya udah gak punya keluarga, hidup sebatang kara malah dihina. Ya udah makanya gak usah sok-sokan kamu mau nikahin adik saya. Nanti adik saya kalau susah gimana? Ya udah kalau gitu, kalau bisa stop dong buat jodohin Sinta. Aku tuh cuma pengen yang baik buat kamu. Kamu mau kayak mantan aku kayak gitu dapetnya. Tapi Sinta bisa pilih sendiri apa yang terbaik buat Sinta. Terus dia yang kamu pilih.
dia yang Sinta pilih. Iya, kamu pilih kakak atau dia? Iya, nggak bisa kayak gitu dong kak. Lagian juga kakak kandung aku dan dia pacar aku. Ya aku nggak suka. Dia tuh belum tentu baik buat kamu. Kalau emang dia baik buat kamu, kenapa dia dulu waktu aku suruh pergi beneran pergi? Kalau dia cinta sama kamu harusnya nggak pergi gitu aja. Seandainya posisi saya nggak pergi, saya pasti dikata-katain habis-habisan. Terus kenapa Sinta dilarang ketemu sama saya dan tiba-tiba menghilang kalian? Saya pergi ke rumahnya katanya udah pindah, rumahnya udah karena kakaknya udah dapat kerja di kantoran. Jadi mentang-mentang Mbak sekarang udah kerja di kantoran, Mbak bisa seenaknya, hah, sama orang lain. Sekarang gini deh, Sinta kasih tahu kalau sebenarnya Mas Bagas ini sekarang udah sukses Mbak. Dia sangat-sangat. Aku nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Aku nggak mau kamu salah pilih, Sinta. Udah ya. Memangnya bukti Ini apa deh. lagi sih Mbak? Sekarang gini, kamu pilih pergi sama aku, apa tetap sama kakak kamu? Kalau sekarang ngomong sama kakak kamu, percuma. Dia otaknya kayak batu, tau nggak? Ngomong apa sih? Maklum. Ya udah ayo. Ketemu bos aku. Ayo. Kakak Sinta. Duh, Pak Arif mana ya? Sinta. Sinta, pokoknya kamu diem. Sinta! Belin banget sih. Bisa-bisanya pergi gitu aja. Aduh, aku sakit gigi lagi. Aduh, hilang kemana tuh anak cepet banget. Ini nanti kakakku malah marah Mbak. Bentar. Kalian nih dari tadi dicari-cariin kemana sih? Mau aku minta maaf ya. Kayaknya nih gawat banget. Apa emangnya? Mas Bagas ngajak aku kabur pas Mbak Pipi lagi marah. Ya kalau enggak, kamu pasti bakalan dipaksa buat menikah sama orang yang enggak kamu suka. Iya sih. Sekarang mana? Dia kayaknya marah-marah deh. Aku juga nggak tahu. Kalian gimana sih? Kan kalian harusnya ngeyakinin buat ngebatalin Alah, pekerjaan. percuma, dia juga gak percaya, Put. Aku sebenarnya udah muak banget sama dia. Kalau bukan karena aku emang sayang beneran sama Sinta, udah aku habisin dia. Aku masih Bentar. ngeliat aja. Aku nggak salah dengar kamu masih sayang tuh sih. Salah ngomong. Masih sayang sih. Mas Bagas salah ngomong Put. Kamu jangan Aduh, dengerin. nggak usah gengsi deh, Sin. Ya udah sih, kalau mau balikan aja. Ya udah, sekarang intinya aku bantu ngomong deh sama Kak Pipi gimana? Percuma ngomong sama dia. Tadi juga Nah, kamu udah nih ngomong. dia. Loh, kok dia bareng sama Ini Pak yang mau Arif? dijodohin sama kamu sih. Aku juga nggak Ya pernah itu kan ketemu. Pak Arif, Put. Iya. Pak Arif kok ada di sini, Pak? Kan katanya mau ketemu di mobil tadi waktu bareng sama saya. Ya ini bawaan saya bilang katanya adiknya dibawa cari orang. Bentar Kak Pipi. Jadi Pak Arif yang dimaksud itu Pak Arif bawahan Bagas. Hah? Bawaan Bagas? Dia yang dijadiin Arif, sama Sinta. saya tadi sempat cerita sama Pak Arif. Kalau misalkan dijodohkan, tapi kalau salah satu dari kalian nggak ada yang mau, Pak Arif nggak maksa kan? Saya udah bilang seperti itu kok Nah. sama Mbak itu. Berarti Pak Arif nggak keberatan kan kalau perjodohan nggak dilanjutkan? Iya nggak masalah sih selama di pihak wanita emang nggak mau. Oke. Sebenarnya tadi saya juga cerita sama Pak Arif. Kalau misalkan saya nggak cari wanita lain gara-gara saya sampai sekarang masih belum move on sama mantan saya. Iya. Dan saya dipisahkan sama saudaranya karena saya dulu gak punya apa-apa. Ini Sinta yang saya maksud. Dan kakaknya Sinta itu perempuan sialan ini. Ih, Coba deh lihat. Coba Pak Arif sekarang bisa jelasin deh. Gini ya. bentar, kalau dia atasan Pak Arif artinya bos saya. Kerja sama Pak Arif. Saya hanya dikasih tanggung jawab untuk mengelola perusahaan itu. Pemilik sebenarnya ya Pak Bagas ini. Oh, ternyata yang ngangkat derajat kamu sampai kamu bisa pindah rumah, beli rumah, sampai keadaan ekonomi membaik, ternyata aku orang yang dulu kamu hina habis-habisan. Aku bisa kok pecat kamu sekarang. Mau? Ya kalau gak mau jangan halangin aku sama Sinta lagi. Kalau kamu juga gak mau dipecat, berarti ngejodohin Sinta sama Arif. Sekarang aku udah beda, udah gak kayak dulu. Ya nggak apa-apa kamu sama Cinta, tapi jangan nyebelin. Pak Arif, mungkin nanti turunin aja jabatan. Oh enggak Pak, Ini. kita ke kantor aja yuk. Masih ada kerjaan kan yang belum saya selesaikan Pak. Pak Bagas, saya kerja dulu ya. Sin, lanjut aja nih perjalanannya. Begitu tuh. Udah clear kan? Emang gak punya malu kakak kamu, tau nggak?
kalau itu bukan kakak kamu, udah kunjek-injek, tau nggak? Aku dulu udah hampir gila gara-gara kakak kamu. Dan sekarang Bentar. Ini udah clear kan? Kalian mau berduaan? Kalau gitu aku pergi dulu. Aku masih ada kerjaan nih soalnya. oke. Jangan Put, kita bisa ngobrol bertiga. Berduaan lebih asik. Yaudah, bye-bye. Bentar. Kamu ngobrol sendiri aja. Nggak bisa ngobrol sendiri. Aku cuma minta maaf aja sama kamu atas sikap dari kakak aku sendiri, sama atas sikap aku tapi- juga. Kamu udah periksa kakak kamu? Periksa yang gimana? Kayaknya pemikirannya agak geser sedikit. Belum sih, mungkin besok. Oh, kamu juga ngerasa? Kamu begitu? Duh, emang beda banget sih kamu sama kakak kamu. Kalau kamu punya sikap sama kayak dia, aku pasti gak bakalan mau buat pacaran sama kamu. Apalagi sampai mikirin sampai setengah gila karena gak ketemu sama kamu. Tapi kalau sekarang, Ya, kalau sekarang karena udah gak ada yang bisa ngehalangin dan aku juga udah bisa menjadi orang yang sukses, ya mau gak mau aku harus nikahin kamu. Gimana? iya. Tapi kalau kamu masih sakit hati sama aku, nggak apa-apa. Ya enggak, aku gak sakit hati sama kamu, aku cuma sakit hati sama kakak kamu. Tapi kan nanti dia bakal jadi kakak ipar kamu. Ya, aku bisa ngehilangkan ego aku karena rasa sayang aku sama kamu. Tapi aku minta tolong sama kamu, aku harus nurunin jabatan kakak kamu biar jadikan pelajaran. Gimana? Umur boleh lebih tua, tapi pemikiran dia masih kayak anak-anak. Ya udahlah, mungkin itu juga yang terbaik buat kita semua. Jadi nanti apapun yang terjadi, aku bakal ikutin perkataan kamu juga. Oke deh, kalau begitu kita kesana aja yuk, jalan-jalan dulu. Yaudah yuk.